Había lata. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Bayangkan, ada sebuah keluarga yang memutuskan untuk mengunjungi warisan leluhur mereka, yaitu sebuah kastil kuno yang terletak di daerah terpencil dan telah berdiri selama berabad-abad. Inilah latar dari film horor thriller berjudul Castle Freak yang dirilis pada tahun 1995. Meskipun film ini mungkin terlihat seperti karya klasik yang sudah usang, cerita yang terkandung di dalamnya penuh dengan ketegangan yang dijamin akan membuat jantung kalian berdebar kencang. Oke, daripada kalian penasaran nih, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Cerita dimulai dengan adegan yang kelam dan penuh misteri, yang dimana seorang wanita tua tampak berjalan perlahan menuju sebuah ruangan bawah tanah kastil. Dengan kucing peliharaannya mengikuti di belakang, nenek ini membuka sebuah pintu yang mengarah ke sebuah penjara tersembunyi di dalam kastil tersebut. Di dalam penjara itu, seorang pria kurus terantai di dinding, tampak tak berdaya dan teraniaya. Tanpa ragu, nenek ini mencabuk pria malang itu dengan kekuatannya yang brutal, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada pria itu. Setelah aksinya yang kejam, nenek ini meninggalkan pria itu sendirian dengan hanya secuil makanan untuk bertahan hidup. Namun tak lama kemudian, wanita tua ini ditemukan tewas di kamarnya dengan cara yang misterius, meninggalkan pria itu terkunci dalam penjara yang dingin dan gelap. Setahun berlalu dan fokus cerita beralih pada sebuah keluarga yang sedang dalam perjalanan menuju kastil kuno yang baru saja mereka warisi. Keluarga ini terdiri dari John, seorang ayah yang membawa beban masa lalu, Susan, sang ibu yang kesetiaannya kepada suaminya mulai luntur, dan putri mereka yang buta, Beth, yang meskipun kehilangan penglihatannya, ia memiliki rasa penasaran yang kuat. Sesampainya di kastil, keluarga ini terpesona oleh kemegahan bangunan tersebut, yang meskipun sudah tua, tetap berdiri dengan kokoh dan menakjubkan. Namun di balik keindahan fasad kastil ini, tersembunyi rahasia gelap yang akan segera mengganggu ketenangan mereka. Saat malam pertama di kastil tiba, ketegangan di antara keluarga ini semakin terasa. John yang merasa kesepian dan putus asa, mencoba mendekati Susan dengan harapan dapat memperbaiki hubungan mereka yang retak. Namun, Susan menolak usaha suaminya, mempertegas jarak emosional yang telah terbentuk di antara mereka. John pun meninggalkan kamar Susan dengan hati yang penuh kekecewaan. Pada titik inilah kilasan masa lalu terungkap, memperlihatkan hari naas di mana kecelakaan tragis menghantam keluarga mereka. Kecelakaan itu terjadi ketika John mengemudi dalam keadaan abok, menyebabkan kematian putra mereka yang masih kecil dan kebutaan permanen pada Beth. Tragedi ini tidak hanya menghancurkan kehidupan putra mereka, tetapi juga merusak ikatan pernikahan John dan Susan yang kini hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Keesokan harinya, John mencoba mengalihkan perhatiannya dengan mengajak Beth untuk menjelajahi setiap sudut kastil, sekaligus membuat daftar barang-barang berharga yang mungkin bisa dijual. Saat John sibuk memeriksa album foto tua yang penuh dengan kenangan masa lalu, Beth mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara-suara yang misterius dan samar, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kedalaman kastil. Dengan rasa penasaran yang membara, Beth mengikuti suara tersebut, dipandu oleh seekor kucing yang seolah-olah tahu kemana dia harus pergi.
Kucing itu membawa Beth ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah kastil, tempat yang gelap dan dingin yang dimana rahasia mengerikan kastil itu tersembunyi. Ketika dia sampai di sana, Beth memanggil kucing tersebut, tetapi tiba-tiba terdengar suara ayahnya memanggil dari atas. Dengan cepat, Beth kembali ke atas tanpa menyadari bahwa dia baru saja mendekati sumber kengerian yang akan segera menghantui anggota keluarganya. Ketika Susan menyadari bahwa putrinya dibiarkan sendirian oleh John, rasa khawatir segera menghantui pikirannya. Dengan marah, Susan memarahi John karena meninggalkan Beth tanpa pengawasan, terutama mengingat kondisi putri mereka yang buta dan rapuh ini. Sementara itu di tempat lain dalam kastil, sesosok pria misterius yang telah lama terperangkap dalam penjara bawah tanah, kini tampak melakukan sesuatu yang mengerikan. Dia menarik kucing oranye yang berkeliaran dan tanpa ampun melahap binatang malang itu dengan sangat brutal. Pria ini yang terlihat sangat kurus dan tidak mengenakan pakaian apapun tampaknya sangat kelaparan. Setelah memakan kucing oranye itu, tampak ada perubahan dalam dirinya. Dia seolah mendapatkan kembali kekuatannya yang telah lama hilang. Dengan tekad yang kuat, pria ini lalu melakukan tindakan yang mengejutkan. Dia mematahkan ibu jari tangannya agar bisa lepas dari rantai yang telah mengikatnya selama bertahun-tahun. Rasa sakitnya tidak mengurangi kegembiraannya ketika akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari rantai tersebut. Dengan tenaga yang tersisa, dia mendobrak pintu penjara yang sudah lama menjadi tempat penyekapannya dan melarikan diri dari ruang bawah tanah yang gelap itu. Setelah bebas, pria misterius ini melihat bayangannya di sebuah cermin yang tergantung di salah satu ruangan. Namun, alih-alih merasa lega, kemarahannya justru meledak ketika melihat betapa buruk rupa wajahnya setelah bertahun-tahun hidup dalam siksaan. Dalam kemarahan yang tak tertahankan, dia menghancurkan cermin itu dengan pukulan keras, membuat pecahan kaca berserakan di lantai. Suara pecahan cermin itu terdengar hingga ke ruangan makan, tempat John, Susan, dan Beth sedang menikmati makan siang mereka. Suara keras itu membuat mereka terkejut dan segera bergegas menuju sumber suara. Setibanya di sana, John dan Susan hanya bisa saling berpandangan dengan heran ketika melihat cermin besar itu telah pecah. Mereka tidak menemukan penjelasan lain kecuali menganggap bahwa cermin itu mungkin pecah karena sudah tua dan rapuh. Namun, tanpa mereka ketahui, kejadian ini hanyalah awal dari serangkaian peristiwa mengerikan yang akan mereka hadapi. Ketika malam menjelang, ketenangan kastil kembali terganggu. Beth yang sedang tidur tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh di kamarnya. Pria misterius yang telah melarikan diri tadi ternyata menyelinap masuk ke kamar Beth. Pria itu entah bagaimana tampak sangat tertarik pada Beth dan mulai meraba-raba tubuh Beth yang indah itu. Saat tangannya menjelajahi tubuh Beth, gadis itu pun terbangun dan langsung menyadari kehadiran orang asing di kamarnya. Dengan rasa takut yang luar biasa, Beth menjerit keras meminta pertolongan, membuat pria itu panik. Dalam kepanikan ini, dia meraih selimut Beth dan kabur dari kamar Beth sebelum orang lain melihatnya. John dan Susan yang mendengar teriakan putri mereka segera berlari menuju kamar Beth. Beth yang masih ketakutan dengan suara gemetar memberitahu mereka bahwa ada orang asing yang masuk ke kamarnya. John dan Susan berusaha menenangkan Beth, berjanji bahwa mereka akan memanggil polisi keesokan harinya untuk memastikan keamanan mereka. Lalu pada esok hari, John menepati janjinya dengan memanggil polisi ke kastil dan melaporkan bahwa ada orang asing yang telah menyusup ke dalam rumah mereka. Namun, polisi yang datang tampak skeptis. Mereka menolak permintaan John untuk memeriksa seluruh kastil, beralasan bahwa tanpa bukti yang jelas dan mengingat luasnya kastil ini, pencarian seperti itu akan sia-sia. Merasa kesal dan frustasi karena tidak mendapatkan bantuan yang diharapkan, John memutuskan untuk mengunjungi sebuah bar di desa tersebut. Di sana, dia mulai memesan minuman hingga abok, mencoba melupakan masalah yang dihadapinya.
Di tengah suasana bar yang bising, seorang wanita bernama Sylvie mendekati John. Sylvie seorang wanita penghibur yang sering beroperasi di bar ini. Dengan cepat menggoda John, menawarkan diri untuk menghiburnya. John yang telah lama tidak mendapatkan keintiman dari Susan, akhirnya tergoda oleh rayuan Sylvie. Dalam keadaan setengah abok, John memutuskan untuk menyewa jasa Sylvie dan membawanya ke kastil. Namun, saat John dan Sylvie sedang bermantap-mantap, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa pria misterius yang melarikan diri tadi sedang mengintai mereka. Setelah John selesai abrut-abrutan dengan Sylvie, rasa bersalah langsung menghantamnya. Dengan hati yang berat, John membayar Sylvie dan memintanya untuk segera meninggalkan kastil. Ketika Sylvie bersiap untuk pergi, dia mendengar suara aneh dari salah satu ruangan di kastil. Rasa penasaran membawanya untuk memeriksa sumber suara tersebut. Tanpa diduga, saat dia memasuki ruangan itu, pria misterius tiba-tiba muncul dari belakang dan mencekiknya, membawa Sylvie pergi tanpa meninggalkan jejak. Beberapa hari kemudian, ada seorang polisi datang ke kastil untuk menanyakan tentang keberadaan Sylvie. Polisi ini menjelaskan bahwa menurut pemilik bar, John adalah orang terakhir yang terlihat bersama Sylvie sebelum dia menghilang. Sylvie telah hilang selama sehari penuh dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. John yang kini semakin terpojok berbohong kepada polisi. Ia mengatakan bahwa dia tidak mengetahui apapun tentang keberadaan Sylvie dan segera meminta polisi itu untuk pergi. Setelah polisi meninggalkan kastil, Susan segera melampiaskan kemarahannya kepada John. Dia sangat kecewa dan marah karena mengetahui bahwa si John ini telah berselingkuh dengan wanita lain. Sementara itu di tempat lain, Sylvie yang malang akhirnya sadar bahwa dirinya telah diculik oleh pria misterius. Dalam ketakutan yang mendalam, Sylvie memohon agar pria itu menjauh darinya. Namun sia-sia, pria yang ternyata seorang kinibil dengan gangguan mental ini malah semakin mendekatinya. Tanpa peringatan, pria itu memperkaos Sylvie dengan kejam. Dan setelah puas, dia melakukan tindakan yang lebih mengerikan lagi. Ia memakan tubuh Sylvie hidup-hidup dengan cara yang sangat sadis. Ternyata inilah alasan mengapa pria itu dikurung di dalam kastil oleh nenek tua di awal cerita, yaitu untuk mencegahnya melakukan tindakan psikopat. Adegan kemudian beralih kembali ke Susan yang memutuskan untuk meninggalkan kastil bersama Beth karena tidak bisa lagi menerima John setelah mengetahui perselingkuhannya. John yang menyadari bahwa Susan akan pergi mencoba menghentikannya dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Namun, Susan sudah terlanjur kecewa dan dengan tegas meninggalkan kastil bersama Beth. Di tengah perjalanan mereka, taksi yang membawa Susan dan Beth dihentikan oleh polisi. Polisi ini membawa surat perintah untuk menggeledah kastil dan menahan Susan untuk pergi, dengan alasan bahwa mereka perlu memeriksa kastil terlebih dahulu sebelum dia pergi. Polisi kemudian memasuki kastil dan segera menangkap John yang saat itu berada di ruang bawah tanah. John yang kebingungan mencoba melawan dan meyakinkan polisi bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Sylvie. Namun, upaya pembelaannya sia-sia ketika para polisi menemukan mayat Sylvie dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Penemuan ini semakin meyakinkan polisi bahwa John adalah pelaku pembunuhan tersebut. Tanpa perlawanan lebih lanjut, John akhirnya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Malam itu, Susan tampak berusaha menenangkan Beth yang terlihat sangat terpukul dan bersedih. Namun, mereka tidak menyadari bahwa pria kinibil yang telah melarikan diri tadi sedang mengintai mereka. Ketika Susan hendak mengambil air minum, tiba-tiba pria kinibil itu muncul dari belakang dan dengan brutal membenturkan kepala Susan ke tembok hingga membuatnya pingsan. Setelah itu, dia mendatangi Beth yang saat itu berada sendirian di kamar dan menculiknya.
Beth yang ketakutan hanya bisa berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Susan yang mulai tersadar dari pingsannya mendengar teriakan putrinya dan segera berlari menuju suara itu untuk menyelamatkannya. Sementara itu, John yang berada di kantor polisi sedang diinterogasi oleh seorang polisi yang memaksa dirinya untuk mengakui bahwa dia telah membunuh Sylvie. John dengan tegas menyangkal tuduhan itu dan terus mencoba meyakinkan polisi bahwa dia tidak bersalah. Karena merasa frustasi, polisi itu memukul John untuk memaksanya mengaku. Namun segera dihentikan oleh polisi lain yang kemudian menariknya keluar dari ruangan. John yang melihat kesempatan ini dengan cepat melarikan diri melalui jendela sebelum para polisi menyadarinya. Kemudian adegan berpindah ke Beth yang dibawa oleh pria kinibil itu ke ruang bawah tanah yang gelap dan menyeramkan. Di sana, Beth yang ketakutan hanya bisa menangis, tak mampu melawan atau melarikan diri. Pria kinibil itu tampak sangat senang dengan korbannya dan mulai menjilati serta meraba-raba tubuh Beth dengan nafsu yang mengerikan. Ketika pria itu hendak memperkaos Beth, Susan tiba-tiba muncul dari belakang dan menghentikannya. Dengan cerdik, Susan membuka baju dan memancing pria itu untuk memperkaosnya sebagai pengganti. Saat pria kinibil itu mendekati Susan, tiba-tiba tanpa membuang waktu, Susan segera membawa Beth kabur dari tempat itu. Mereka melarikan diri menuju menara yang berada di belakang kastil. Namun setibanya di atas, mereka menyadari bahwa mereka terjebak di jalan buntu. Ketika pria kanibal itu mulai mendekati mereka, Susan dan Beth hanya bisa pasrah. Namun tiba-tiba John muncul dan menghadang pria tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi antara John dan pria kinibil itu. Meskipun John berusaha sekuat tenaga, pria itu ternyata sangat kuat dan berhasil membuat John terdesak. Dengan tubuh yang penuh luka, John tampak kalah dalam perkelahian tersebut. Ketika pria kanibal itu hendak mendekati Susan dan Beth, John yang berada di ambang kekalahan menemukan rantai yang masih mengikat tangan pria kanibal itu. Dengan tekad yang kuat, John menarik rantai tersebut dan menjatuhkan dirinya dari atas menara. Akibatnya, pria kanibal itu pun ikut tertarik dan mereka berdua terjatuh dari menara yang sangat tinggi, menyebabkan kematian mereka berdua. Dengan air mata yang bercucuran, Beth dan Susan berlari mendekati tubuh John yang tergeletak tak berdaya. Di akhir hidupnya, John dengan penuh penyesalan meminta maaf kepada Susan atas perselingkuhannya dan atas kecelakaan yang telah merenggut nyawa anak laki-laki mereka serta membuat Beth buta. Dengan hati yang hancur dan penuh air mata, Susan akhirnya memaafkan suaminya sebelum dia menghembuskan napas terakhirnya. Dan demikianlah seluruh alur cerita dari film Castle Freak. Film ini mungkin tergolong klasik, tetapi ceritanya yang penuh ketegangan dan kengerian menjadikannya sebuah tontonan yang menarik bagi para penggemar genre horor. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari gua nih, Warung Santuy. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.